Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarmu hari ini? Sekarang kalian akan mempelajari PAE dan BP kelas 5 pelajaran kedua. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, saat ini kalian akan mempelajari pelajaran yang kedua dengan judul Mengenal Nama Allah dan Kitabnya. Dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah: 1. Peserta didik dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa. Yang kedua, meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun. Ketiga, menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Berikutnya, menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Kemudian berikutnya, memahami makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Dan terakhir, membaca Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, dan menunjukkan makna diantaranya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Anak-anak sekalian, pada pelajaran ini yang akan dikemukakan hanyalah 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sedangkan Allah mempunyai 99 nama. Ingat ya, Asmaul Husna Allah ada 99 nama. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna sudah menjadi kebiasaan. Apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga hanya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit,
Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Uraiannya sebagai berikut. Al-Mu'id mengandung arti yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Al-Hayyu atau yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup dan mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Al-Hayyu atau yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberi pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak tergantung kepada orang lain. Al-Ahad atau yang Maha Esa mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa. Perhatikan Al-Quran di surat Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, yang artinya yang Maha Tunggal atau yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Anak-anak, mari kita menyanyi lagu berikut ya, dengan judul Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dengan irama Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Tidak berayah, Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Ya, baiklah anak-anak, demikian
Baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Yang kedua, aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anak yang soleh tentu akan menjawab iya. Mari kita bersikap berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Al-Mumit mengandung arti yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Mumit, wahai Tuhan yang Maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Al-Hayyu yang Maha hidup mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam kehidupan atau dalam hidup ini? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti memelihara diri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan. Dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku yang membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan dan minum dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Al-Qayyum atau yang Maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberi pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri di dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sendiri, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah SWT. Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad atau yang Maha Esa mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa, yang Maha Tunggal atau esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya.
Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, dan menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian berdoa sendiri. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta. Jadikanlah aku hidup mandiri. Anak-anak, demikian tadi berkaitan dengan Asmaul Husna. Sedangkan materi berikutnya yang B adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136 sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wa kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk bahasan berikutnya yang kedua adalah nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang B, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10
sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang C, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Yang D, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah, utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Anak-anak, untuk berikutnya yang C, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa. 1. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi, anak-anak, gambar ini menunjukkan bagaimana sikap terpuji kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah sholat, ya. Jadi kalian anak-anak jangan sampai lupa, ya, mengerjakan sholat. Sholatnya dikerjakan secara tertib setiap hari sebagai kewajiban kita sebagai orang Islam. Yang berikutnya adalah selalu senantiasa berdoa hanya kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itulah bentuk sikap terpuji kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ajaran terpuji kepada sama manusia. Mari kita perhatikan gambar ini, ya. Beberapa contoh dapat kita lihat, ya, di gambar ini. Ada 2 gambar bentuk sikap terpuji kepada sama manusia, yaitu kita bisa saling bersalaman kepada sesama teman, ya, saling menjaga kerukunan. Tadi saling menjaga persahabatan. Kemudian juga sesama teman saling menolong. Bila ada temannya yang jatuh, ya kita lakukan, ya, menolong temannya yang sedang jatuh. Ini, ya, bentuk sikap terpuji kepada sesama manusia. Kemudian sikap terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah,
Kalau anak-anak di rumah punya hewan, ya, diberi makan, diberi minum, diberikan kandang, ya, agar terawat dengan baik. Juga kalian kalau di rumah yang putri-putri, siswa yang putri, bila ya menanam bunga, ya dirawat, disiram, diberi pupuk dan sebagainya. Nah, itulah anak-anak bentuk atau perwujudan dari sikap terpuji kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada hewan dan tumbuhan. Kemudian yang keempat, sikap terpuji terhadap diri sendiri. Ya, misalnya di sini diilustrasikan gambar merawat dirinya sendiri, ya, dengan memotong kuku, ya, memotong kuku apabila sudah panjang, kukunya dipotong. Kemudian yang kedua, menjaga kerapian diri, ya, bila ke sekolah, ya, berhias di depan cermin sebelum berangkat sekolah. Kalau sudah rapi, baru berangkat ke sekolah. Anak-anak, demikian untuk materi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Anak-anak, ini rangkuman dari materi yang telah kalian pelajari. Nanti bisa kalian baca sendiri, ya, dipelajari sendiri. Ini ringkasan dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi, atau materi yang Pak Guru sampaikan. Untuk berikutnya, tugas, ya, anak-anak, Pak Guru memberikan tugas kepada kalian nanti, ya. Silakan dilakukan, yaitu membaca Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Hayyu, dan Al-Ahad beserta artinya dengan jelas dan benar. Yang kedua, tunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi atau penerapan pelaksanaan rukun iman. Ya, tugas ini kalian lakukan, ya, kemudian di video. Jadi nanti kiriman tugas berbentuk video kalian, ya, setelah mengerjakan 2 tugas ini. Demikian anak-anak, pelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran dan bisa mengamalkan perbuatan-perbuatan baik yang telah Guru sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.